Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbata wa ma'rifatak ilahanaka bisu'ala ikfina bisu'al wa qaramuka anil maqal wa akrimni bil maqal wa hasin ma fi dhamiri. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita senantiasa memuji syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah. Di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kalimat beriman ini adalah penekanan bahwa ini dikhususkan bagi orang-orang yang hanya memiliki iman, beriman, memiliki iman. Jadi ini adalah hanya khusus saum ini diberikan, ditugaskan bagi orang-orang yang mempunyai iman saja. Kalaupun saat ini ada saudara kita, teman kita yang tidak melaksanakan saum, berarti dia tidak mempunyai iman, tidak mempunyai iman. Kita jangan heran, kita jangan marah, kita jangan benci terhadap orang yang saat ini tidak melakukan saum. Karena saum yang kita lakukan saat ini, kita berusaha melawan lapar, dahaga, hawa nafsu kita. Kita mampu melaksanakannya. Ingat, yang memberikan kemampuan kita untuk saum bukan diri kita sendiri, tapi biidznillah. Itu adalah karunia dari Allah, itu adalah kasih sayang Allah. Begitupun keimanan yang kita miliki saat ini, keyakinan kita terhadap Allah saat ini. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah kita untuk bisa iman kepada Allah. Karena banyak saudara kita, teman kita yang sudah kita paksa, kita berusaha mengajaknya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kalau tidak didasari dengan keimanan, sehebat apapun lobi kita, sehebat apapun kita memaksa dia, kalau Allah tidak mengizinkannya, tetap saja orang itu tetap tidak bisa melakukannya. Tapi kita alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, saat ini Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita. Allah telah memberikan kekuatan keimanan kepada kita untuk melakukan saum. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu saum. Biasanya kalau kita yang namanya wajib, kalau kita sesama manusia, kalau kita mewajibkan kepada orang lain, berarti kita punya kepentingan terhadap orang itu. Misalnya kita di instansi, di tempat pekerjaan, ketika kita menugaskan kepada cleaning service, kamu tugasnya di sana, kewajiban kamu adalah membersihkan lantai, berarti kita butuh bahwa tempatnya harus bersih dan orang itu harus mengerjakannya. Tapi kalau saum yang kita lakukan, yang diwajibkan Allah, apakah Allah butuh dengan saum kita? Allah butuh dengan sholat kita? Allah butuh dengan zakat kita? Tentunya tidak. Allah tidak butuh dengan saum kita, Allah tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak
butuh dengan zakat kita, tapi kitalah yang butuh terhadap Allah. Saum yang hari ini kita lakukan, tadarus yang kita saat ini lakukan, itu adalah sebagai pembuktian bahwa kita benar-benar iman kepada Allah. Itu sebagai pembuktian bahwa kita yang benar-benar menjadikan hamba diri kita hambanya Allah. Kitalah yang butuh terhadap Allah. Karena Allah menjanjikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama bidammi. Barang siapa yang melakukan saum, barang siapa yang melakukan puasa dengan didasari iman, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kalau bahasa kita di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya pencucian, pembersihan. Sebagaimana makna artinya Ramadan itu artinya pensucian, pembersihan. Kalau bahasa gaulnya adalah kalau di HP itu di restart ulang supaya aplikasinya lancar kembali, tidak susah. Kalau dalam pakaian yang sudah kotor sekali, kalau ada suatu waktu ada orang yang menawarkan pakaian kita untuk dibersihkan, bodoh sekali kalau tidak kita meladeninya untuk membersihkannya. Dan begitupun ketika Allah memerintahkan saum di bulan suci Ramadan ini, Allah sengaja untuk membersihkan diri kita, membersihkan dosa kita, membersihkan segala kotoran kita, kedoliman kita terhadap Allah, kedoliman kita sesama manusia, kedoliman sesama makhluk Allah, Allah akan bersihkan. Tapi yang namanya setan tetap saja tidak suka ada orang yang taat terhadap Allah. Apalagi Allah membukakan pintu surganya selebar-lebarnya bagi orang yang beriman, orang yang melakukan saum. Karena setan itu tujuannya hanya menggiringnya ke dalam neraka. Apalagi belum neraka saat ini ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Maka alangkah bahagianya bagi kita yang saat ini mampu diberikan kemudahan, kemampuan dari Allah untuk saum. Berarti mudah-mudahan kita dimasukkan, digolongkan sebagaimana ayat dari ayat akhir ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa, orang yang bertakwa, orang yang memiliki takwa. Kalau sudah dikategorikan orang itu memiliki takwa, maka tentunya di akhir hayat kita akan termasuk golongan orang-orang yang mutakin, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jamaah salat duhur yang berbahagia, mudah-mudahan jerih payah yang kita lakukan saat ini, kesusahan yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan penuh rahmat, menggantinya dengan penuh maghfirah, dan bergantinya diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak tatkala kita meninggalkan dunia ini, kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.